Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk upgrade RAM ya pada laptop Lenovo yang tipe G40-30 ya. Nah, ini saya mau upgrade RAM-nya dari 2 GB ke 8 GB. Kebetulan di sini saya beli RAM-nya dari toko Shopee. Di sini ada peringatan bahwa untuk membuka RAM ini, paket RAM ini itu diharapkan untuk melakukan video unboxing ya, sehingga nanti jika ada kerusakan atau ada trouble pada RAM ini bisa kita melakukan komplain ya, Oke, langsung saja kita unboxing. RAM ini RAM 8 GB ya, merek Kingston. Saya coba buka. Semoga tidak ada masalah ya. Kita buka dulu. Oke, ini ya. RAM Kingston. Di sini ada keterangan 8 GB. Nah, kita akan coba buka segelnya. Ini menandakan bahwa RAM ini masih baru ya. Segelnya masih bagus. Nah, saya sudah beberapa kali beli di toko ini ya. Dan alhamdulillah dari awal tidak ada masalah. Saya sudah sekitar 4 kali sampai 5 kali beli di toko ini ya. Ini ya, ini RAM-nya ya. Terus kemudian ada di sini kertas panduannya ya, ada kertas panduannya. Ini sebagai bukti bahwa RAM ini adalah merek Kingston yang ori ya. Oke, langsung saya akan coba untuk memasangnya pada laptop Lenovo G40. Pertama-tama supaya tidak terjadi masalah atau trouble ya, saya akan melepas baterainya terlebih dahulu. Ini terlepas. Nah, supaya tidak terjadi short atau arus pendek pada laptop tersebut yang bisa mengakibatkan komponen-komponen yang ada pada laptop ini bisa terjadi short atau arus pendek ya. Bahkan di RAM yang kita pasang itu bisa jadi trouble juga ya. Nah, di sini ada 2 baut yang harus dilepas ya. Ada 2 baut yang harus dilepas. Kemudian untuk membuka cover ya, cover dari harddisk dan RAM ini sedikit berbeda dengan laptop yang lain. Kalau laptop yang lain biasanya ada lumayan banyak skrup yang harus dibuka. Kalau untuk Lenovo yang seri G40-30 ini cukup membuka 2 skrup ini saja. Kemudian di sini kita dorong ya, dari sebelah sini kita dorong. Nah, cukup kita dorong, kemudian dia akan lepas casingnya. Nah, penampakannya seperti ini ya. Hanya saja di sini untuk slot pada RAM untuk Lenovo G40 ini hanya terdapat 1 slot ya, sehingga tidak bisa dipasang 2 RAM. Oke, di sini sudah terpasang
satu RAM, dimana RAM yang sebelumnya yang terpasang itu sebesar 2 GB ya, 2 GB. Saya akan mencoba untuk menggantinya ke RAM yang lebih besar ya, RAM 8 GB. Usahakan saat penggantian itu jangan sampai menyentuh kuningan ya, kuningan di sini atau tembaganya ya, karena bisa menyebabkan kotor dan itu bisa menghambat kinerja dari RAM tersebut. Setelah itu kita akan coba pasang. Perhatikan di sini ada coakan ya, coakan kecil di sini. Ini sesuaikan dengan coakan atau dudukan pada slotnya. Saya akan coba pasang. Hati-hati dalam memasangnya ya. Usahakan dia tidak miring ya. Nah, lurus, dia tinggal tekan saja. Nah, tekan sampai kuncian yang kanan kiri ini terpasang sempurna atau melakukan penguncian secara sempurna. Setelah itu untuk tutupnya tidak kita pasang dulu, tetapi kita coba untuk menyalakan apakah RAM ini terbaca oleh laptop atau tidak. Setelah melakukan penggantian RAM, kita coba pasang dulu baterainya ya. Baterai kita pasang dulu. Coba pasang. Oke, sudah terpasang. Kunciannya kita kunci sempurna di sini ya, biar kedudukan atau posisi dari baterainya itu tidak miring. Kita coba balik seperti ini. Kita coba nyalakan laptopnya. Semoga saja RAM-nya terbaca dengan baik oleh laptop ya. Oke, masih proses. Ya, ternyata setelah ditunggu lumayan lama, sekitar 1 menit, di sini layarnya tetap hitam ya. Kemudian untuk tanda baterainya di sini menyala ya, padahal di sini menyala, tanda baterainya menyala di sini. Ini menandakan bahwa kemungkinan RAM-nya itu belum terbaca oleh laptop ya. Saya akan coba matikan lagi laptopnya dengan pencet tombol power di sini. Kemudian saya coba untuk membersihkan RAM-nya. Kemungkinan karena kotor juga bisa, atau memang tidak bisa terbaca di laptop ini ya. Saya coba lepas lagi RAM-nya. Saya akan membersihkannya dengan cairan namanya cairan kontak cleaner ini ya, kontak cleaner. Semoga saja dengan dibersihkan pakai kontak cleaner ini dia akan terbaca oleh laptop. Kita lepas lagi untuk baterainya. Baterai sudah dilepas. Kemudian RAM-nya kita coba lepas. Untuk cairan ini, yang cairan kontak cleaner ini memang dikhususkan untuk membersihkan bagian-bagian spare part pada kelistrikan ya. Tetapi dia tidak menimbulkan short meskipun di sini basah ya. Saya coba semprot sedikit. Ada kuas nggak Bu?
kuas. Di tas. Oke, kita ratakan menggunakan kuas ya. Cairannya cukup sedikit saja. Nah, selanjutnya langsung kita pasang saja, tidak perlu menunggu kering karena kontak cleaner ini sifatnya dia tidak menimbulkan short ya, meskipun masih basah. Sudah terpasang, kita pasang lagi baterainya. Kita coba nyalakan kembali. Ternyata untuk RAM ini kemungkinan tidak cocok di laptop Lenovo G40 strip 30 ini ya. Nanti saya kalau memang tidak bisa menyala, saya akan mencobanya di laptop yang lain. Ternyata nggak menyala. Saya coba untuk melakukannya di laptop yang lain ya. Oke, laptop masuk. Nah, kali ini saya akan coba untuk memasang di laptop Lenovo ya, tapi ini Lenovo yang seri G470. Nah, sama di sini saya akan coba melepas baterainya terlebih dahulu. Sebelumnya untuk yang laptop ini itu sudah terpasang RAM ya, di situ ada 2 slot RAM-nya masing-masing sebesar 4 GB ya, ada 2 biji sebesar 4 GB sehingga di total dia terbacanya 8 GB. Nah, kali ini saya akan coba untuk memasang yang 8 GB itu, saya tambahkan di laptop ini ya. Kita coba untuk melepas skrup-skrupnya dulu. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 skrup yang akan dilepaskan ya. Tidak perlu sampai lepas skrupnya karena memang di sini ada kuncian skrupnya, jadi ada yang memang tidak bisa ini lepas, cuman satu ini kayaknya yang bisa dilepas, yang lainnya dia terkunci ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal congkel saja di sini yang kuning-kuning Bu, congkel kuning-kuning. Kalau tidak punya pencongkel, kita gunakan obeng main ya di sini.
Kita coba lepas dulu tutupnya ya. Lakukan pencokelan ke sisi sebelah sini ya, sebelah dalam. Oke, sudah terlepas. Kemudian saya akan coba lepas salah satu RAM-nya ya. Kebetulan ini RAM-nya dua-duanya beli di toko yang sama ya. Mereknya semuanya Kingston ya. Saya lebih suka merek yang Kingston ya. Ini untuk besarannya sama 4 GB juga. Nah, saya akan coba ganti yang 8 GB sehingga nanti totalnya menjadi 12 GB kalau sampai dia bisa terbaca semuanya ya. Di sini tulisan 8 GB, saya akan cari 8 GB di sini mana nih? Stanford. Ya, ini yang 8 GB, tulisannya ini 8 GB. Biasanya di sini ada tulisan 8 GB. Nah, coba saya pasang dulu. Semoga saja bisa terbaca di laptop ini ya, Lenovo ini. Nah, seperti biasa ya, pasang ke slotnya, kemudian tekan sampai kedua kuncian ini yang kanan kiri ini dia bisa mengunci dengan sempurna. Selanjutnya saya pasang baterainya. Nah, pasang baterainya jangan lupa untuk dikunci ya, lakukan penguncian biar posisi baterainya itu dia didudukannya sempurna ya. Saya coba menyalakan dulu. Oke. Nah, menyala ya. Saya akan cek untuk RAM-nya apakah terbaca menjadi 12 GB atau cuman 4 GB. Kalau terbacanya cuma 4 GB berarti yang RAM 8 GB tadi bermasalah ya. Tapi semoga saja tidak bermasalah, tetap bisa terbaca 12 GB ya. Kita tunggu. Oke ya, laptopnya sudah menyala. Kemudian kita cek untuk besarnya RAM yang terpasang pada laptop ini ya. Caranya ini saya menggunakan Windows 7 ya, masih setia dengan Windows 7. Kemudian untuk mengeceknya kita klik tombol start ya, start di sini. Kemudian di komputer klik kanan, pilih properties. Nah, setelah di properties di sini akan terbaca dia prosesor ya. Di sini prosesornya terbaca Intel Core i5 ya, Core i5 dengan CPU kecepatan 2,50 GHz ya. Kemudian install RAM ya, RAM yang terinstall di sini terbaca 12 GB. Berarti untuk RAM ini tidak ada masalah ya. Hanya saja kemungkinan dia tidak kompatibel dengan laptop Lenovo yang sebelumnya ya. Karena meskipun sama-sama DDR3 ya, ini saya menggunakan RAM yang DDR3 ya. Meskipun sama-sama menggunakan DDR3, hanya saja kemungkinan memang di situ terkadang dia di laptop yang satu terbaca, di laptop yang
satunya lagi tidak terbaca. Itu ya. Berarti kondisi RAM ini bagus. Hanya saja untuk yang di laptop Lenovo G40-30 tadi tidak bisa terbaca. Oke, itu saja tutorial dari saya sekaligus unboxing dari pembelian RAM di toko online ya. Ternyata RAM-nya itu bekerja dengan baik, tidak ada masalah, hanya saja di laptop satunya dia tidak terbaca ya. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial saya cara upgrade RAM ya di laptop Lenovo. Untuk di laptop yang lain pun caranya sama ya. Yang membedakan hanya cara membuka cover atau casingnya saja. Oke, itu saja video dari saya ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi supaya dapat melihat video-video yang terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.